Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya al-mauta, kematian, alladzi yang tafirruna, yang kamu lari daripadanya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menemui kamu, thumma, kemudian turadduna, kamu akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, fayunabbiukum, lalu dia memberitakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa saja yang telah kamu lakukan di atas dunia. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat ke-10. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir dalam pertemuan kita yang lalu, ketika itu kita telah memahami mati syahid dan macam-macam mati syahid. Ada yang disebut dengan syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Dan telah kita sampaikan pula tentang orang yang mati ketika mendaki gunung. Lalu ada yang mati, ada yang luka-luka, ada yang selamat. Apakah orang dikategorikan mati syahid atau mati bagaimana? Telah kita sampaikan dalam kajian yang lampau. Karena di antara yang namanya mati syahid itu mati tertimpa hadam, atau mati terjatuh daripada tempat ketinggian, taraddi, atau mati lantaran al-gharaq, tenggelam, al-haraq, terbakar, sakit yang terdapat di perut, atau sakit pinggang yang menyebabkan sakit parah, dan seterusnya. Telah kita sampaikan itu semua adalah mati syahid akhirat. Apa beda syahid dunia, syahid akhirat? Dan syahid dunia akhirat sudah selesai. Lalu, kalau begitu, bolehkah kita minta mati syahid? Karena mati yang tertinggi itu kan mati syahid. Syahid fisabilillah. Kata para ulama salaf, kita boleh mengharapkan mati. Itu mati dalam masalah membela agama, mempertahankannya, memperjuangkannya, atau mati medan pertempuran. Bahkan perang itu tujuannya untuk mati syahid dan mencari mati syahid. Maka boleh saja seseorang memohon kepada Allah agar dia matinya mati syahid, mengharap, seperti Khalid bin Walid. Beliau mencari mati syahid, meminta supaya mati syahid, meskipun akhirnya beliau mati di atas kasur. Di sekujur tubuh Khalid bin Walid itu sudah dipenuhi oleh luka, kena pedang, kena tombak, kena panah. Tidak ada tubuhnya yang tidak kena. Karena Khalid bin Walid ini adalah panglima
Islam yang setiap kali pertempuran yang dipimpinnya tidak ada yang tidak menang, tidak pernah mengalami kekalahan. Itulah Khalid bin Walid. Cuman sama dengan kajian lampau, di mana kita mati kita tidak tahu. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana akan mati kita tidak tahu. Bahkan orang akan mati di tempat di mana dia ditetapkan mati dan akan mengantarkan dirinya ke sana. Ada saja sebab. Kalau bahasa orang adu saya alasannya KPI kasinan, amati sinan. Sebenarnya tampik mati situ. Bicara kasinan itu macam-macam. Nah, Khalid bin Walid dulu ia memimpin pasukan Quraisy musyrikin Makkah. Ketika perang Uhud adalah dia. Dia pula yang mengomandoi tentara-tentara kafir dan musyrikin itu untuk menguasai bukit yang telah ditinggalkan kaum muslimin. Akibatnya Rasulullah luka-luka. Beliau tercampak masuk celah. Bahkan beliau mengalami cedera. Itu Khalid bin Walid. Cuma setelah itu dia dapat hidayah. Masuk Islam, ditebusnya semuanya itu dengan berjihad pula. Di zaman Umar baru dia dipecat menjadi panglima perang. Tapi Khalid bin Walid dipecat tidak dipecat dia berperang terus. Ini patut kita contoh. Saya jelaskan sedikit saja. Ketika Abu Bakar wafat menjadi pemimpin kaum muslimin, maka Umar lah yang ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar Siddiq. Di antara kebijakan Umar adalah memecat Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Ketika itu perang sedang berkecamuk. Ditulisnya surat bahwa dia menjadi pemimpin Islam, khalifah. Disuruhnya panglima yang akan menggantikannya mengantarkan surat itu. Sampai di medan pertempuran setelah memakan berhari-hari perjalanan. Ketika itu perang sedang berkecamuk, Khalid bin Walid sedang memimpin perang. Dia tidak langsung berhenti. Dia langsung berhenti. Diselesaikannya, mengatur semua selesai. Lalu diam-diam diserahkannya tampuk kepemimpinan kepada penggantinya. Tidak baper dah. Tidak meranyuk. Setelah itu dia pergi ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab, menanyakan kenapa dia diberhentikan. Kalau saya punya kelemahan di sana, di sini, di situ, apakah lantaran kelemahan kekurangan saya itukah saya diberhentikan? Kata Umar, tidak. Engkau tidak ada kelemahan engkau. Tidak ada salahnya. Engkau hebat, engkau perkasa, semua pertempuran yang engkau pimpin menang. Yang aku cemaskan satu, orang sudah mengeluh-ngeluhkanmu, memuja-muja, menyanjung-nyanjungmu. Orang tidak lagi memuji Allah, bersyukur kepada Allah, tapi sudah beralih menyanjung-nyanjungmu. Saya bertanggung jawab, kata Umar. Saya tidak ingin rusak keyakinan akidah umat. Kan saya pecat engkau. Oh, kalau begitu alasannya aman. Berangkat dia lagi ke medan perang, bertempur lagi. Ke depan pula dia bertempur. Mantan dan abuahnya mengatakan, ini Panglima Khalid sudah diberhentikan kok maju lagi. Saya berperang kan bukan kena Umar, saya berperang kena Allah. Jadi Panglima, saya tidak jadi Panglima, jadi siapa saja saya berperang. Itu Khalid bin Walid. Yang dia mati di atas kasur. Atas kasur. Dia minta syahid. Mencari syahid. Karena syahid itu kan sudah dijelaskan tempoh hari. Dosanya diampunkan semua, dimasuk ke dalam surga. Dibebaskan daripada azab kubur,
dan tidak dihisab. Disediakan wanita-wanita surga yang pilih dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam beberapa penjelasan disebutkan boleh kita ko minta mati syahid. Sebagaimana boleh pula kita memohon kepada Allah agar dimatikan di salah satu tanah suci, tanah haram, Makkah atau Madinah. Tapi jangan mencari mati. Mencari mati tidak boleh. Berharap supaya mati di Makkah, bagus. Dan siapa kaum musliminnya mati di Makkah sedang menunaikan ibadah, luar biasa. Karena berjuta orang mensalatkannya. Di antara yang salat itu kan tidak sembarang orang yang mensalatkan. Syekh, ulama-ulama, alim-alim, orang saleh. Itu kelebihan mati di tanah suci. Dan juga di kota Nabi Madinah. Dikuburkan nanti di Baqi' al-Gharqad. Boleh. Selain daripada itu, kita tidak dibolehkan meminta-minta mati. Bahkan meskipun sakitnya sudah terlalu berat, menderita luar biasa, tetap tidak dibolehkan meminta mati. Dulu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah menjenguk, membezu, melihat Abbas itu paman Rasulullah, paman itu PT-nya. Paman Rasulullah ini sakit parah, sampai dia mengeluh karena saking sakitnya, ngeluh-ngeluh. Bahkan dalam keluhannya dia berharap agar mati dia, karena tidak tahan sakitnya luar biasa, sehingga terucap di mulutnya, andaikan dia mati. Kata Rasulullah menjawab, "Ya Abbas, ya amma Rasulillahi." Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, la tatamanna al-mauta, jangan, sebenar-benar jangan tatamanna engkau menginginkan, mengharapkan kematian. Jangan. Betapa berat pun sakitmu, jangan engkau mengharapkan kematian. In kunta muhsinan, sebab in kunta, jika engkau ini termasuk orang yang berbuat baik sebelum sakit, tazdadu ihsanan ila ihsanika, khair laka. Lalu dipanjangkan usiamu, engkau bisa menambah kebaikanmu di atas kebaikan yang sudah ada. Kalau bahasanya, kalau engkau selama orang elok, orang baik, orang beramal saleh, orang taat, dengan panjangnya usiamu kan makin bertambah kebaikanmu, sebab engkau sudah baik juga. Engkau lah orang elok jo, lah orang siak jo, lah orang zuro jo, orang saleh. Dengan panjangnya umurmu, Allah beri kesempatan, berarti Allah beri engkau peluang untuk menambah kebaikan di atas ila ihsanika, di atas kebaikanmu. Itu tuh jangan berharap mati. Wa in kunta musian, sebaliknya jika engkau itu termasuk selama ini orang yang musik, orang yang berbuat buruk, berbuat jelek,
Fa in tuakhar, jika ditunda kematianmu, diberi kamu kesempatan umur panjang, tasta'tibu khairul laka. Fala tatamanna al-mauta. Dengan diberi umur panjang itu, maka ketika itu engkau bisa bertobat, menyesali kesalahanmu dan dapat menambal kekuranganmu dengan dipanjangkannya usia. Untuk itu jangan mengharap-harapkan mati. Sehebat apapun penderitaan, sakit separah apapun, jangan minta mati. Kalau ingin jua minta mati, tidak ada cara lain lah. Ingin minta mati ya, tidak boleh kita minta mati langsung. Kalau ingin kami minta mati ya, tidak boleh langsung mati itu kita minta. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wahai Allah, hidupkanlah aku jika adalah hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku apabila mati itu baik pula untuk bukan meminta, tapi menyerahkan kepada Allah. Ini potongan hadis yang saya bacakan. Jikalau tidak ada cara lain, tidak tahan dengan penderitaan, kesakitan dan segala macam, maka serahkan kepada Allah. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Hidupkan aku jika memang hidup itu bagus untukku menurutmu. In alimta. Dan jika mati itu menurut engkau ya Allah baik untukku, maka matikan, wafatkanlah aku. Sebab hidup itu jauh lebih bagus. Panjang umur itu jauh lebih bagus daripada pendek umur. Bagi seorang mukmin, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kan umurnya panjang, amalannya bagus. Orang yang minta mati itu boleh kalau dia sudah yakin. Dia sudah yakin, sudah percaya bekalnya sudah cukup. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad 8523 disebutkan, sabda Rasulullah, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan salah satu di antara kalian ini menginginkan kematian, apapun alasannya. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiha. Jangan minta mati itu sebelum datang masanya. Dia pasti datang. Dia datang tepat waktu. Dimajukan tidak, dimundurkan juga tidak bisa. Tepat waktu. Datang tepat waktu di tempat yang telah ditetapkan mati itu datang. Untuk itu jangan minta mati. Jangan mengharapkan mati, kata Rasulullah. Sebelum datang waktunya. Ila melainkan ayakuna qad wathiqa bi'amali. Mintalah mati, tidak masalah. Apabila seseorang itu yakin dengan amalnya. Dia telah percaya amalnya sudah banyak, bekalnya sudah banyak, pahalanya berlipat-lipat, berganda-ganda. Dia sudah siap. Nah, siapa di antara kita yang sudah siap? Mintalah mati. Amal kita lah sambuh. Ala gunung-gunung, terlunggu-lunggu. Bekal banyak. Dosa nak do. Mintalah mati. Bisa lagi alumbara bekal persiapan
persiapan untuk hidup 2 hari, dia minta lah mati. Jangan kata Rasulullah. Bahawa umur panjang jauh lebih baik daripada mati. Jangan minta mati. Sepahit apapun. Kalau berat itu cobaan, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang sangat berat ini. Pelihara aku, jaga aku, lindungi aku daripada cobaan yang hampir-hampir aku tidak mampu memikulnya. Min jahdil bala atau juhdil bala. Lalu kata Rasulullah, kenapa? Sebab in mata ahadukum, jika mati salah seorang kamu, in qata'anuhu amalu, putus amalnya, tidak bisa lagi apa-apa. Habis dia. Dia hanya mengharapkan orang yang tinggal. Kalau orang tinggal kasihan sama dia, berdoa orang tinggal. Mintakan ampun. Kalau anaknya masih tekan ayahnya, misalnya. Tapi kalau anaknya lah sibuk loh dengan usaha masing-masing, bisnis masing-masing, keluarga masing-masing, pencarian masing-masing, ya kakuk, ya cara jual masing-masing, tak terkenalin awak. Awak lah habis. Awak kalau lah mati, tak ada lah habis. Kecuali kita pernah lagi meninggalkan saham dalam hidup kau. Yang akan kita terima tadi. Ada 10. Ada 10. Iko barangkali, kau lah tahu kita barangkali. Nanti kau lah tahu, Wak. Nanti kau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh. Tambah lain, masjid yang dibangun, air yang digali, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibikinnya, sedekah yang dikeluarkannya ketika dia masih hidup dan sihat, rintisan-rintisan yang baik yang pernah dikerjakannya dari sambung orang, dan seterusnya. Kalau ada modal seperti itu, lain senang orang, lainnya dapat terus panen. Tapi kalau tidak ada. Doa orang ni duit, yang kediaruan, tergantung orang tu lah. Kalau nak tergantung anak, kalau lagi anak apa ngana? Doa anak kalau tidak. Kalau akan anak orang wah. Wak ada masjid kau anak orang wah. Awal kali ni kita masuk orang gaya wak. Tu orang kono kepada diri, namun sama-sama orang itu semua meninggal. Balau namanya pikiran awak untuk hidup pada untuk orang gaya mati. Kena diharapkan orang anak. Syukur-syukur kita dapat anak yang saleh. Bagaimana kalau anak tidak terdidik, tidak terbina, tidak terbiasa berdoa? Katakan ini awak. Kalau lah mati, jangan minta mati. Kalau lah mati, engkau inqata' amalu. Mati engkau, putus amal semuanya, habis. Tidak ada lagi yang akan mintakan ampun, tidak lagi yang akan berdoa. Tidak ada nanti yang akan menyambung tugas-tugas kita. Itu larang Nabi, dia minta mati. Kecuali engkau yakin, pede, amallah sembuh. Ibadahlah banyak. Lah ada kartu jangan awak baswambu ke surga. Minta mati. Boleh dapat mana? Tiket, dapat. Tiket tiba di haji dapat porsi. Dapat porsi semua. Minta mati. Tapi kalau orang nu awak yo bantu ana baru mau diambo. Kau jangan minta mati semua. Semua. Sama-sama banyak salah, banyak dosa. Paling-paling ada kesempatan hidup ini kita bisa minta ampun, bisa meralat keterlanjuran kita lampau-lampau. Sama-sama berdosa, sama bersalah, sama-sama pernah tergelincir, pernah sasik. Nusan tentu jangan pede-pede aja. Jadi kata Rasulullah, la yatamana adukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an yatiyah illa an yakuna qad watiqa bi amali. Kecuali yakinnya. Fa innahu in mata ahadukum in qata'a anhu amalu wa innahu la yazidul mu'min umruhu ila khair. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah umur dia bertambah melainkan bertambah pula kebaikannya. Jadi bagi seorang mukmin umur panjang itu bagus.
Tapi bagi orang tak mukmin, umur panjang itu celaka baginya. Syarrun nas man tala amaluhu, siapa yang orang yang panjang umurnya buruk lakunya. Buruk lakunya. Itu intinya minta mati syahid. Sebagian ulama menyatakan boleh. Berharap supaya dimatikan tanah suci boleh. Tapi karena kita mengalami suatu penderitaan hidup, kesakitan, cobaan hidup, tidak boleh minta mati. Karena cobaan hidup, kesakitan itu penghapus dosa. Musibah-musibah, cobaan-cobaan, penderitaan hidup penghapus dosa. Jika Allah inginkan seseorang hambanya baik, ajjalalahu al-uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman kesalahan-kesalahan di dunia ini berupa musibah-musibah. Maka jadilah musibah-musibah itu bagi seorang mukmin penghapus dosa-dosanya. Jadi seberat apapun musibah, cobaan, jangan minta mati, karena ketika itu peluang untuk terhapusnya dosa-dosa. Banyak hapus dosa-dosa kita. Yang paling parah sakitnya Rasulullah. Tapi bila tidak minta mati. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, katanya, aku pernah datang membezuk melihat Rasulullah sakit. Sepertinya ketika itu Rasulullah itu sangat hebat sakit, luar biasa. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syedidan. Ya Rasulullah, nampaknya engkau merasakan sakit yang amat berat ini. Luar biasa panas demamnya. Kata beliau, qala ajal, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku menderita sakit berat. Sakit yang aku alami ini adalah 2 kali lipat daripada sakit laki-laki di antara kamu. Sakit yang aku alami adalah sebagaimana sakit 2 orang di antara kalian. 2 kali lipat. Para sakit beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, dzalika anna laka ajrain. Tapi ya Rasulullah, engkau kan akan mendapat 2 pahala. Kan 2 pahala dapat bagi engkau Rasulullah, 2 ganjaran. Kata Nabi menjawab, ya betul. Dzalika kadzalika. Memang benar seperti itulah. Ma min muslim yusibuhu adan syauqatun fama fawqaha illa kafara Allah bi sayiatihi kama tautu syajatu waraqaha. Kata beliau ketika sakit menjawab, tidaklah seorang muslim pun yusibuhu, menimpanya azan berupa satu sakit atau gangguan seperti syaukah, seperti tusukan duri atau duri yang menusuknya, melainkan atau fama fauqaha, atau yang lebih daripada itu, lebih halus, lebih kecil, illa kafarallahu bi sayyiati, melainkan dengan gangguan atau kesakitan yang dialaminya itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana nanti pohon menggugurkan dedaunan-nya, seperti pula sakit menggugurkan kesalahan-kesalahan seseorang. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, sakit, saya kalau sakit kau boleh pilih-pilih, saya suka sakit demam. Itu Abu Hurairah. Saya kalau sakit, katanya, saya pilih sakit demam panas. Ditanya orang, kenapa? Beliau kalau sakit suka sakit demam. Demam itu seluruh tubuh sakit. Demam itu seluruh tubuh merasakan panas. Sehingga saya yakin
seluruh dosa tubuh saya juga dibakar oleh demam panas itu, gugur dia. Itu berdarah. Tapi kalau sakit telinga saya yang sakit. Kalau sakit asam, orang asam juga. Sendi, saya kan naik. Kalau demam panas, semua, dan memang demam panas itu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, demam panas itu bagaikan semprotan api yang membakar kerak-kerak besi. Besi bakar, semprotnya api. Nah, mengolokak sebenarnya. Karik-karik. Bersih apa dia? Nah, begitulah demam panas. Jadi demam panas itu akan membakar semua dosa-dosa kesalahan kita, bagaikan api membakar karat-karat besi. Dari sisi non medisnya. Kalau di sisi medisnya tahulah orang. Itu demam. Ini akibatnya berhujan-hujan kemarin. Atau kelelahan, atau kurang ini, kurangnya. Iya, sisi medisnya. Enggak, yang kita kaji apa? Di sisi masalah syariatnya atau imannya. Demam. Jadi kalau demam panas, tahan saja. Abang gigi ya boleh ya. Merutu-rutu boleh. Boleh ya. Tapi mengupik-ngupik jangan. Mengutuk-ngutuk jangan. Menciracau-ciracau jangan. Dia awak muncuang boleh ya. Dan takui marang pi dah muncuang takui pak. Apa dia? Kenapa itu cara? Tapi jangan minta mati. Yang mati jangan diminta. Hidup sehari lebih baik daripada mati kemarin. Karena dalam sehari itu bertambah salat kita 5. Tambah salat sunat. Tambah kebaikan-kebaikan. Ada zikir, ada doa, ada istighfar. Ada baca Quran, ada membantu, ada menolong, ada melapangkan orang. Sehari. Ada kisah satu. Kisahnya begini, ringkas saja melihat waktu. Ada seseorang mati. 2 orang, seorang mati. Yang satu mati jihad fisabilillah. Bililah yang matinya. Medan perang. Lalu yang satu lagi mati di atas kasur. Atas kasur mati. Kemudian saya ringkas hadisnya. Yang mati di atas kasur itu di depan dia di surga. Sementara yang mati syahid fisabilillah di belakangnya surga. Heran sahabat mendengar penjelasan Rasulullah itu. Kata Rasulullah, bukankah yang mati di atas kasur ini dia masih hidup setahun? Setahun masih hidup. Temannya sudah mati 1 tahun yang lampau. Dengan matinya teman itu dia sudah terhenti amalnya. Dia yang masih hidup setahun ini, setahun dia puasa, salat, bersedekah, beramal saleh setahun, kali-kala semua. Yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak diperoleh orang sudah mati. Dia rancak panjang umur, rancak lah. Yang nak rancak panjang umur ke tingkah hak orang. Ini rancak panjang umur. Bahasa kami tingkah hak orang. Dia rancak panjang umur. Lamanya jok orang macam dia. Amang kuruk orang ini rancak panjang umur. Tapi orang-orang mukmin panjang umur bagus. Dengan catatan betul-betul mukmin. Bolehkah kita minta panjang umur? Minta sajalah, tapi tidak bisa. So, umur kalau bakuan. Panjang umurnya, panjang. Tidak kau tambah panjang umurnya. Cara panjang umur silaturahmi. Silaturahmi ya. Jadi kita kan silaturahmi namanya, silaturahim. Memanjangkan umur. Ada yang memahami hakiki, ada yang majazi. Yang memahami hakiki memang panjang umurnya katanya. Apa itu? Allah takdirkan 2.
Jika si unjuk ko ndak suka bersilaturahim, umurnya 70 lah. Sana macam lain. Dalam kotak tu saya Ustaz apa? Tak apa. Nak dua contoh lah. Hari muku. Lama dah sikuh sudah. Kesunjui. Aku setui. Jika si unjuk kau dia tidak suka bersilaturahim, lalunya mati di usia 70. Tapi kalau dia suka bersilaturahim, umurnya 90. Itu hakiki namanya itu. Nanti tulis 70 lah. Tapi lantarannya suka bersilaturahim kepada karib kerabat, sanak famili, hanatulan, umurnya 90. 90 umurnya. Maka jika ingin panjang umur, sering-sering bersilaturahim. Yang kedua, memahami bukan hakiki, majazi. Orang yang suka bersilaturahim itu panjang umur. Kenapa begitu? Inilah mati, tapi saya akan masih hidup. Sebabnya suka silaturahim, dibaca-baca orang, disabut-sabut orangnya. Bertemu orangnya, anaknya, dia familinya dan sanaknya, kerabatnya, baca orang. Saya akan masih panjang umur. Mengenai yang kedua ko banyak kisah. Salah satu bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat, temui teman-teman, kenalan-kenalan dekat orang tua. Dengan bertemu dengan teman-teman kenalan dekat orang tua atau anak teman-teman kenalan orang tua, ini akan membaca balik ayah awak. Seakan-akan ayah awak atau orang yang masih hidup. Contohnya mau gindo kah? Awak kawan gindo? Gindo. Mati gindo. Mati gindo. Macam melo lain, alu lain. Alu mati lain anda. Oh mati. Mati, jadi anaknya si Rido namanya. Acoknya berkunjung ke Tampe Ambo. Dia ngacok berkunjung cukup tu, pasti mau terkena si Gindo. Seakan-akan hidup je Gindo. Dia sabui. Gindo tu tiap sanjung boleh goreng dulu je dia. Saya tengok lalui kelas sonoanya. Begini. Pokok disebut orang kawan pasti akan mengenang yang baik-baik, yang ancak-ancak, yang elok. Maka syukur-syukurlah kita mengenalkan kawan-kawan kita ke anak-anak kita. Lah mati kita nanti anak-anakku saling tamu-tamu besar-besarnya saling menyebut kebaikan masing-masing. Doa itu. Ambo berpengalaman itu mencelek orang. Pengalaman sangat. Jauh-jauhnya datang mencari kawan apaknya, kawan biayanya. Jauh-jauhnya. Bantu, you mentum pasal nama dulu. Kau mati kami, siapa kami nak mati kuah. Itu kawan-kawan itu ini kawan-kawan. Jangan sampai lupa. Kok manga-manga no. Pergi ke sini. Pergi sini nanti. Pergi sini sabuknya ada dalam lampau. Ya mak kalian, apa kalian dulu nanti. Nan cak-cak saya sabuk. Doa. Seakan-akannya masih hidup. Masih hidup. Balik kita kerja cukup boleh. Tentang panjang umur. Panjang umur bagus. Atil hayati. Atil, lamakan hidupku ya Allah. Ala ta'atika, untuk selalu berbuat taat kepadamu. Ceduan, atil hayati, panjangkan hayat dalam berbuat taat kepadamu. Panjang umurnya macam panjang umurnya panjang umur. Happy apa? Tidak ada fail. Tapi doa ya Allah.
Panjangkan umurmu dalam berbuat ketaatan kepadamu. Mana orang boleh? Mudah-mudahan panjang umur rezeki, elok laku baik amalan. Doa. Artinya panjang umur, panjang waktunya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara masalah minta mati. Dan berkaitan dengan masalah kematian itu juga, bahwa tadi kan kajinya bagaimanapun juga jangan sampai meminta mati, apalagi membunuh diri. Nah, kalau lebih parah deh. Minta mati cukup tu ada dengan cara minta mati memohon meminta kepada Allah, adalah cara minta mati dengan bunuh diri ya. Kali kalau bayar mati bunuh diri sangat berbahaya. Sebab nanti orang yang mati bunuh diri akan disiksa dengan apa dia bunuh diri. Karena orang bunuh diri itu adalah orang putus asa daripada rahmat Allah. Wa man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya sendiri, man qatala nafsah, siapa yang membunuh dirinya sendiri, bisya'in, dengan sesuatu, apakah dengan iko benda tajam atau minum atau gantuang atau suntik atau sayat nadi atau membakar diri atau terjun pada tempat yang tinggi, namanya bisyai. Man qatala nafsahu bisyai, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, uzziba bihi yaumil qiyamah, akan disisa dia, akan diazab dia dengan sesuatu yang dipakainya untuk membunuh dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari 6047, Muslim 1110. Muslim 110. Disisa dengan apanya bunuh diri. Sebab orang bunuh diri itu adalah orang yang mendului takdir namanya. Walaupun dia mati je, tapi dia milih cara mati sendiri. Tidak nak bunuh diri, dia mati je. Cuma dia mati dengan cara begitu. Alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Orang yang membunuh dirinya dengan mencekik lehernya dengan tali, gantung, cekik leher, yakhnuqu tali, atau gantungan diri, atau di macam-macam lah, leher jerat, yakhnuquha finnar, maka ia akan terus menerus mencekik lehernya di neraka sampai habis dosa-dosanya. Walladhi yat'uha finnar, dan orang yang membunuh diri dengan menusuk dirinya dengan benda tajam, maka dia juga akan disisa seperti itu di neraka. Hadis Bukhari 1365. Kemarin kita sampaikan, ada orang yang gagah berani dalam perang. Semua musuh dihadang, semua musuh dilawan. Sampai sahabat-sahabat terkagum-kagum dengan keberaniannya, terpana dalam medan pertempuran. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia nanti masuk neraka. Kan itu kejutan, masuk neraka dia. Ada salah seorang sahabat yang penasaran, kenapa Rasulullah sampai bilang dia masuk neraka. Penasaran, bukan dia percaya, penasaran. Padahal perang sangat berani sekali. Diintai, di amat-amati. Because sedang perang kecamuk, kiranya terlukanya, luka parah. Lalu nak tahannya dengan luka parah, diambil ujung pedang. Yat'anu, dia menikam dirinya sendiri sampai tembus, bahkan mati dia. Dia mati. Mula-mula dia mungkin mati syahid, tapi rupanya dia yang mengakhiri
hidupnya dengan bunuh diri. Kata Rasulullah, dia di neraka. Dia akan menyiksa dirinya di neraka seperti itu juga. Sampai kapan? Sampai tu saat nanti Allah mengizinkan dia keluar dari neraka selagi dia muslim. Orang yang mati bunuh diri adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Haram hukumnya putus asa daripada rahmat Allah, bahkan termasuk salah satu dosa besar. La taqnatu min rauhillah. Kalian jangan putus asa daripada rahmat Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Iko bagi orang yang bunuh diri. Jadi sesakit apapun, separah apapun, sesusah apapun, sehebat apapun penderitaan, jangan minta mati dan jangan bunuh diri. Jangan minta mati, jangan bunuh diri. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar sakit itu, agar penderitaan itu kita bisa tabah, sabar dan reda menghadapi, dan Allah berikan kita solusi jalan keluar. Kalau sakit diberikan kesembuhan. Tapi kalau sakit bengeknya, biasalah. Selemu milih dia seketik, irit nak ketik. Itu jelah. Sakit pinggang seketik, kaca melah. Ngilu-ngilu, garik-garik yang sebadan. Panik-panik, ringku-ringku, biarlah papuh-papuh nak ketik. Panik-panik, susah-susah, letih-letih, papuh-papuh. Sabar ni mana? Itu hadis sahih. Nasabin, kelelahan itu, jika anda lelah, jangan mengeluh. Jika letih, jangan mengeluh. Karena Allah ingin menghapus dosa. Ingin menghapus dosa. Istirahat saja. Kelelahan seorang mukmin penghapus dosanya. Kelelahan seorang perempuan di rumah penghapus dosanya. Dan jangan sampai tidak terhapus dosa lantaran kita bangih kalawan jenis kita. Apa kalian nyuruh sentuh aja? Bolehlah jadi perusi kau nak percaya. Lah habis. Balonnya kami kerja jadi perusi gara-gara kami laki-laki. Mangko ibu-ibu jadi perusi, dia tidak cocok jadi lelaki itu. Kalau cocok jadi lelaki lah ia. Dan kalau kami lelaki tidak bisa lagi ibu mengaku dah. Sebab lelaki ku lah dulu bidang tugas tanggungjawab yang hanya bisa dipikul oleh lelaki. Cubalah menyasah, bisa menyasah, tapi itu tidak kerja kami. Masuk pilihan enggak bisa kami. Jika masuk pilihan, mampu pilihan sepandai kami. Tanpa lagi masuk pilihan. Enggak kau nyapu rumah, mematakan sapu dia bisa awak. Cuma tidak kerja kami. Kerja kami keluar rumah. Panik, susah, latih, anciak, ngilu-ngilu, angik-angik, paniang-paniang, damam-damam, di selemo, batuk-batuk. Lalu isilah apa-apa dosa tu. Dosa itu banyak yang ada puyan. Tapi dosa semuanya. Kalau tak tahu habislah dosa. Kalau tak tahu nak jadi dosa. Bayangkan tak tahu. Nak banyak nak dosa. Tiba rumah mampi-mampi ke rumah. Bagaimana begini aja dia dosa. Tak dia dosa. Kaji kita malam kini sambung kaji ke Patang bahwa kalau Patang kita bicara tentang mati syahid berkaitan dengan gunung meletus, maka kalau ada orang luka-luka parah tidak tahan, dibunuh dirinya, berarti mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Tapi ditahannya luka parah sakit itu, matinya menahan luka parah, mati syahid dia. Beda kan? Nampaknya hujan labik, kalah suara awak di hujan labik. Tapi jangan sesali hujan labik. Sebab hari hujan labik ku gunanya supaya awak berhenti mengaji. Sampai situ gaji awak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah.